Pada tanggal 25 Januari tahun 2015, sebuah postingan Reddit berasal dari sebuah akun bernama Discogodfather 6922 memposting sebuah foto sekolah anak-anak bernama Funtim Kids Daycare dengan caption, "Saya sudah 5 tahun tinggal di dekat sekolah anak-anak ini, tetapi saya tidak pernah melihat anak-anak yang bersenang-senang di dalamnya." Gak lama setelah postingan ini muncul, ribuan komentar mulai bermunculan. Ada yang berasal dari warga asli dari Lake City dan mereka berkomentar bahwa sekolah ini memang sedang beroperasi, tetapi sekolahnya memang ditutupi oleh kardus atau lain. Dan pada waktu itu para netizen bikin semacam konspirasi bahwa tempat ini kemungkinan tempat perdagangan anak. Pada waktu itu netizen mulai mencoba mengulik informasi pribadi pemilik dari tempat penitipan anak itu, di doxing segala macam sampai moderator dari R bagi SLTCITY pun terpaksa harus menghapus semua perbincangan mengenai konspirasi sekolah anak itu. Bukannya berhenti, justru para netizen tambah curiga seperti ada yang disembunyikan, padahal adminnya sudah memperingatkan jangan ada yang membahas tentang Funtim Kids Daycare ini. Jadi para netizen mencoba untuk membuat teori sendiri di berbagai macam subreddit lain hingga ke 4chan, dan orang ini menyela pendapat dari admin grup bahwasanya mereka gak ada niatan untuk melecehkan atau menghina tempat tersebut. Bahkan orang-orang lain sambil berbondong-bondong datang ke tempat itu hanya untuk investigasi apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu, dan para orang di sana pribadi ketakutan bahwa mereka ini seperti tatapan pedofil atau aneh. Di salah satu utas, saya melihat nama pengguna yang familiar, seorang penulis yang berbasis di Salt Lake City, bernama Brian Young, yang saya kenal dari majalah mingguan alternatif tempat saya dulu bekerja. Young mengaku kenal pemilik tempat penitipan anak itu. Dia baik dan tidak ada yang aneh terjadi di sana. Dia membeli tempat penitipan anak itu untuk ibunya dan mengelolanya dengan merugi agar ibunya punya kegiatan, tulisnya. Tidak ada yang mencurigakan. Saya juga sudah tinggal di lingkungan itu selama 5 tahun dan pernah melihat orang-orang di sana. Dan saat dicari lebih dalam, ada sebuah situs dari Departemen Kesehatan Utah memiliki catatan lisensi resmi tempat penitipan anak dan menunjukkan bahwa tempat ini beroperasi secara normal. Bahkan ada pengguna lain menceritakan bahwa dia sempat dibawa oleh ayahnya ke tempat penitipan anak itu, dan pemilik awalnya itu merupakan seorang nenek yang baik, dan alasan KNP tempatnya terutama di bagian jendelanya ditutupin terpal itu karena supaya anak-anak berasa aman dari ancaman orang luar berbahaya. Tapi menurut klien Gamen BTW, tempat ini masih ada dan dulu sempat dipegang oleh Richard Yokumpi di tahun 2006, tetapi semenjak dipegang oleh beliau tempat tersebut seperti tidak diurus, hingga banyak keluhan dari orang tua yang menitipkan anaknya di tempat itu seperti kurangnya pengawasan alat pengajar, juga seperti gak berkualitas DLN, dan semenjak bisnis dari penitipan anak ini gagal, si Richard pun menyerahkan bisnisnya kepada ibunya untuk mengurus tempat penitipan anak ini, dan Richard dinyatakan meninggal pada tahun 2023 lalu di umurnya 79 tahun. Dan berikut beberapa cerita mengerikan dari internet, dan langsung saja. Di pembahasan kali ini, Mimin akan mengajak kalian semua untuk masuk ke pembahasan soal Deep Web. Dan buat yang nggak tahu, Deep Web itu merupakan semacam permukaan yang kalian gunakan untuk mencari beberapa konten-konten yang ilegal online, seperti jual senjata, AP dan obat terlarang maupun data pribadi. BTW yang Mimin bahas di sini adalah sebuah anime yang katanya berasal dari Deep Web bernama Sakisano Bashi. Semua bermula di tahun 2015 ketika ada seseorang yang bertanya di forum 4chan, mirip orang-orang yang bertanya di Quora, mengenai apa hal paling menarik yang Anda lihat di Deep Web. Dari sekian jawaban orang-orang yang terlalu mainstream, ada salah satu jawaban yang paling menonjol dan menarik atensi besar dari user lainnya. User misterius itu mengatakan telah melihat sesuatu yang membuat pikirannya kacau dan trauma, sebuah OVA yang berdurasi sekitar
30 menit menceritakan tentang sekelompok perempuan sekolah menengah terjebak di kamar mandi dan tidak ada jalan keluar. Jumlah gadis yang terjebak masih simpang siur. Ada yang mengatakan 8 orang, ada juga yang mengkonfirmasi 9 orang. Awal kengerian dimulai saat kekalutan kumpulan perempuan yang berdebat hebat apakah mereka akan keluar dari kamar toilet hidup-hidup atau tetap menerima nasib sial bersemayam abadi sampai ajal menghampiri. Kengerian demi kengerian pun tak tereskalasi saat secara bertahap sekumpulan tahanan remaja normal memutuskan bertransformasi ke kepribadian psikopat segera mulai melucuti nilai-nilai moral manusia dan saling membunuh satu sama lainnya dengan cara paling bengis dan brutal. Lalu cerita pun berakhir di poin ini karena kurangnya bukti yang lengkap. TS hanya mendapatkan informasi secuil tentang anime Saki Sanobashi Go for a Puncher. Ada yang mengatakan di akhir cerita mereka saling membantai. Ada juga versi yang mengatakan remaja itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri serentak akibat frustasi. Dan yang menjadi pertanyaan terbesar TS, mengapa sekumpulan remaja itu bisa terjebak di kamar mandi juga belum ada penjelasan yang valid. Dan juga apakah anime ini diproduksi oleh studio resmi atau tidak juga belum menemukan titik terang. BTW film ini sempat dijadikan sebagai urban legend di sana dan ini masih belum terbukti karena video animenya sendiri gak ada di YouTube. Hanya sebatas intro dari anime tersebut. Tetapi Mimin menemukan sebuah video gambaran dari Saki Sanobashi ini dan durasinya 28 menit dan sebenarnya punya banyak versi, tetapi ada beberapa video Saki Sanobashi yang gak bisa di-download dan Mimin akan tampilkan yang menurut Mimin serem dan berikut videonya.
BTW pada kasus ini, sebenarnya gak banyak yang bahas tetapi ini, menurut Mimin menarik karena ada sebuah kasus. Dengan kematiannya, bisa dikatakan cukup aneh dan gak terpecahkan hingga hari ini. Pada bulan November tahun 2009, sebuah kasus aneh terjadi di Dusun Pegunungan, Desa Songsim, Kota Dongguan, Distrik Banan, Chongqing, Tiongkok. Korbannya adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Kuang Sijun, siswa kelas 8 SMP Dongguan, yang ditemukan tewas dalam posisi yang tidak biasa oleh ayahnya. Saat itu kasus ini tidak terlalu menarik perhatian. Namun setelah sebulan polisi turun tangan dan menemukan banyak hal aneh, kasus ini menjadi salah satu kasus paling aneh di Tiongkok hingga saat ini. Ayah Huang Qikuan, Huang Kilok, 54 tahun, pulang kerja dan menyaksikan kejadian mengerikan ini. Bapak Huang mengatakan bahwa pada siang hari tanggal 5 November tahun 2009, ia pulang ke rumah dan mendapati pintu terkunci, sehingga ia memutuskan untuk memutar ke belakang rumah untuk masuk. Tetapi tetap tidak berhasil. Ternyata pintu itu terhalang oleh dua papan besar dan sebuah batang baja. Merasa ada yang tidak beres, ia mendobrak pintu dan mendapati putranya yang berusia 13 tahun tewas, tergantung di langit-langit dengan kedua tangan, mengenakan pakaian renang wanita di baliknya, gaun merah dengan bunga putih yang disematkan di dadanya, beban di kakinya, goresan dan penyok di tanah, dan kursi yang terguling. Tempat ditemukannya jenazah cukup berantakan, dengan pakaian berserakan di lantai. Beberapa barang, termasuk jam tangan elektronik, tas sekolah, komputer, ponsel, dan pemutar CD, masih tergeletak di tempat tidur. Selain itu, terdapat 2 bungkus mie instan di atas meja. Begitu melihat kejadian ini, Huang Kilok buru-buru menurunkan putranya. Namun, ketika ia menyentuh tubuh putranya, ia mendapati tubuhnya dingin. Mungkin Huang Qikuan sudah lama meninggal. Saat itu, Huang Kilok bagaikan kehilangan jiwa. Seluruh tubuhnya mati rasa dengan pemandangan di depan matanya, sehingga ia pun menangis tersedu-sedu. Setelah kembali tenang, ia menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Di TKP, polisi menemukan beberapa hal yang tidak biasa. Huang Qikuan memiliki lubang kecil di dahinya, dan bekas cekikan yang dalam di paha, lengan, paha, dan pergelangan kakinya. Yang perlu disebutkan adalah Huang Qikuan mengenakan gaun merah misterius. Menurut Huang Kilok, gaun ini milik sepupu Huang Qikuan. Korban mengenakan baju renang hitam di baliknya, dengan 2 potong beludru yang diselipkan di dadanya untuk dijadikan payudara. Malam itu, polisi kriminal dan tim forensik kota tiba di tempat kejadian perkara untuk melakukan investigasi bersama. Setelah pemeriksaan awal, dokter forensik memperkirakan Huang Qikuan telah meninggal di dalam kamar selama 48 jam, kemungkinan pada tanggal 3 atau 4 November tahun 2009. Selain itu, di TKP, polisi tidak menemukan jejak kaki tersangka, juga tidak ada tanda-tanda perlawanan atau perkelahian. Lingkungan sekitar cukup alami, jadi bagaimana mungkin seorang anak laki-laki bergaun merah, mengikat tangannya dengan tali, dan menggantung diri di balok? Banyak dugaan yang membuat kasus ini semakin rumit. Karena jejak-jejak dalam kasus ini juga mengandung banyak kontradiksi. Sebelum jawaban resmi dari tim forensik, banyak orang percaya bahwa kematian Huang Qikuan berkaitan dengan ilmu sihir dan pengorbanan. Namun, kemudian, para ahli secara resmi berbicara tentang kematian anak laki-laki bergaun merah di Chongqing. Para ahli forensik, melalui investigasi dan analisis TKP, sampai pada kesimpulan akhir. Mereka yakin bahwa remaja laki-laki berusia 13 tahun, Huang Qikuan, meninggal karena asfiksia seksual. Dan kasus ini masih belum diketahui siapa pelakunya dan kemungkinan ada yang disembunyikan. BTW pembahasan ini Mimin ambil dari Instagram. Mimin dan view-nya udah 56 RB ditonton dan kemungkinan akan bertambah terus. Ini Alexander Shevtsov, pemimpin sebuah aliran sesat Rusia. Ada beberapa video Shevtsov yang sedang memimpin kelasnya, di mana ia sering memukul murid-muridnya. Peristiwa ini terjadi dalam salah satu ceramah Shevtsov di Akademi Pengetahuan D miliknya. Program ini merupakan perpaduan antara sihir, seni bela diri, psikologi, dan mencakup pembersihan jiwa, mirip dengan pengusiran setan, yang mungkin ditampilkan dalam video ini. Shevtsov, yang kemudian dijuluki
Pengkhotbah tamparan ditangkap pada tahun 2015 karena mendirikan organisasi yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. BTW gak ada info lebih lanjut tentang pribadinya si Alexander ini dan rata-rata semua pembahasannya itu informasinya sama. BTW buat kalian para pecinta hewan, Mimin sarankan jangan melihat ini soalnya ini pelakunya benar-benar tegas sampai Mimin sendiri gak bakal munculin foto-fotonya di video ini dan kalian jangan mencari fotonya dimanapun. Namanya Alisa Kusmenko, 20 tahun, seorang mahasiswa kedokteran hewan, dan saat ini ia menjadi pusat skandal Facebook yang cukup mesum. Pasalnya, ia mengunggah album foto di halaman penggemarnya sekitar 8 jam yang lalu akan merindukan seorang artis. Album foto ini bisa dibilang agak aneh, karena Anda bisa melihat ditemani seorang teman, seorang tukang jagal anjing dengan bangga. Foto-fotonya masih ada di Facebook, dan moderator tampaknya tidak bersusah payah menghapusnya. Meskipun banyak komentar, petisi, dan ancaman yang menghina Alisa Kusmenko hanya dalam beberapa jam. Faktanya, kisah ini bermula pada tahun 2009, sebagaimana dibuktikan oleh surat kabar di atas yang mengecam kekejaman para perempuan muda ini. Meskipun fakta-fakta ini belum menjadi perbincangan hangat, akhirnya berita ini menyebar kemarin karena gadis itu baru saja mengunggah foto-foto pembantaian di halaman Facebooknya. Jika hewan itu tampaknya telah ditemukan sebagai mayat, sumber-sumber sepakat bahwa gadis itu benar-benar pergi membawa anjing itu ke taman untuk membunuhnya. Setelah menonton video tersebut beberapa kali, sebuah surat kabar lokan menerbitkan artikel tentang masalah tersebut, yang menyatakan bahwa sekolah tinggi pertanian tidak memberikan tugas apapun kepada para gadis itu, dan bahwa mereka memang melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Mereka juga mengatakan bahwa video tersebut menunjukkan mereka menusukkan lilin ke bangkai anjing yang telah dikeluarkan isi perutnya dan meniupnya, seperti pada kue ulang tahun. Semua orang bersenang-senang. Jadi menurut kalian mana kasus paling disturbing BTW untuk pembahasan ini keempat dan terakhir ga Mimin munculin atau sensor dan Mimin ga merekomendasikan untuk mencarinya dan terima kasih karena menonton sampai habis dan selamat tinggal.